Erik Gunawan, panggil saya Bang Erik, karena saya pun sama dengan Jakutin, saya dari Sumatera juga. Saya baru tahu beliau orang Padang. Sebelumnya saya tahu dia di orang Lampung. Lama mungkin di Banten. Saya dari Medan. Jadi di sini alhamdulillah saya akan sharing saja, sharing berkaitan tentang ruqyah cara awal. Kenapa cara awal? Karena ternyata Masya Allah, Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh itu bukan hanya kepada orang-orang khusus. Ini yang tadi terima kasih Ustaz atas pencerahan dari Ustaz Musdar tadi. Bahwasanya di Al-Quran itu ada syifa, ada penyembuh. Selama ini kan dulu yang kita tahu penggunaan ayat-ayat Al-Quran hanya seolah-olah hanya boleh dilakukan oleh para kiai, ya orang-orang tua gitu. Kalau orang-orang muda kayak saya masih muda, masih muda, itu masih belum boleh katanya. Seolah-olah seperti itu gitu. Ada kekhususan tertentu sehingga orang itu bisa menjadi penyembuh. Padahal tadi kalau kita juga mendengar dari Pak Eki ya, bahwasanya atau Kang Syahsarudin tadi sudah menyebutkan bahwasanya diri kita itu adalah penyembuhnya. Jadi diri yang terkonek dengan Allah, dengan Ilahi, itu kita diberikan penyembuhan, kekuatan untuk menyembuhkan. Ya, dan melalui dengan ayat Al-Quran dia memboosting, mempercepat penyembuhan itu. Tapi sefitrahnya semua kita yang terlahir di dunia ini itu memiliki kekuatan penyembuhan diri sendiri. Allah turunkan kita ke dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan arah tangan. Itu bukan kosong, tapi dilengkapi dengan kekuatan-kekuatan itu. Bukan hanya kekuatan penyembuhan, bukan hanya kekuatan menghadapi berbagai macam mara bahaya. Kita juga diberikan sensor, ya, sensor alert gitu ya. Oh ini bahaya, oh ini aman, itu ada di diri kita. Saya coba kembali kepada sejarah dulu. Jadi diceritakan, sebenarnya kan kalau zaman-zaman jahiliyah atau zaman-zaman sebelum Islam pun ruqyah ini atau mantra-mantra dan jampi-jampi ini wajar atau sering dilakukan. Ya, bahkan di dalam sebelum Islam sekalipun, ya, metode ruqyah ini dikenal. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya. Cuma tiba-tiba ya beberapa waktu belakangan ini metode ruqyah itu tiba-tiba dibagi dua. Ada yang disebut syariah, ada yang disebut dengan syirkiyah. Nah, banyak yang beranggapan yang syariah itu hanya yang diambil dari Al-Quran saja. Ya Al-Quran memang itu, Masya Allah ya, itu memang senjata yang diberikan Allah untuk kita untuk segala macam. Itu sifatnya general ya, dan spesifik. Tapi bukan berarti doa-doa ya yang dari bahasa ibu kita sendiri itu tidak bisa untuk meruqyah. Nah, belakangan banyak yang bilang selain dari bacaan Al-Quran itu syirik. Itu syirik. Berarti saya kalau berdoa nggak boleh pakai bahasa ibu saya gitu misalnya, dengan bahasa yang saya pahami. Ya. Nanti silakan aja kalau ingin bertanya, kemudian kita ada sesi rutin atau tapi kalau pendapat saya personal, justru doa yang paling makbul itu adalah doa yang kita mengerti. Justru aneh ketika kita berdoa, kita nggak tahu apa yang kita minta, nggak nyambung. Nah, jadi dulu pun sudah pernah ada metode ruqyah ini dan sering dan menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat ketika ada sakit ruqyah. Bahkan dari zaman-zaman sebelum Islam, maka Nabi juga pernah ditanya oleh seorang sahabat. Ya, ketika ditanya, adakah seorang peruqyah di sini? Ada, tapi dia meruqyah di zaman jahiliyah. Coba aku lihat bagaimana ruqyahnya. Seperti ini, tidak apa-apa. Selama ruqyah itu tidak mensekutukan Allah, tidak apa-apa. Nah, jadi terpisah seorang sahabi bernama, kebetulan namanya sama dengan yayasan kita, namanya
Syifa, namanya Syifa binti Abdullah bin Abdusyam. Kalau nggak salah beliau ini digelari sebagai ustazah pertama di dalam Islam, karena dia sahabiah yang mengajarkan baca Al-Quran dan dia mempunyai keahlian meruqyah. Tapi dengan kemampuan dia meruqyah itu yang sudah dikenal sebelumnya, dia nggak serta-merta setiap orang dia ruqyah. Dia minta izin dulu sama Rasulullah. Dia minta izin, ya Rasulullah, ada yang datang sama saya sakit dan minta saya ruqyah. Kamu ruqyah seperti apa? Saya gunakan kulit, ya, kulit kayu gitu. Kulit kayu saya bacakan ruqyah, saya tempel ke bagian yang sakit. Oh nggak apa, lanjutkan ruqyah. Jadi benar, ruqyah itu sendiri bisa dilakukan dengan berbagai macam media, ya, tidak hanya diucapkan, dibacakan kepada orang yang sakit, tapi ada media-media juga yang bisa menjadi perantara penyembuhan. Ya, bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini tidak dengan sia-sia. Ya. Semua unsur yang ada di bumi ini, baik itu herbal, ya, pohon, daun, kayu, batu sekalipun itu ada fungsinya, gitu. Ya. Karena kalau kita tadi belajar medan kuantum, semua wujud yang ada di bumi ini dia bervibrasi, dia ada vibrasi. Nggak ada benda mati. Kita bisa melihat sesuatu di depan kita karena ada vibrasi energi di situ, sehingga dia berwujud. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya persembahkan modul sebenarnya buku panduan singkat. Jadi kalau saya mau download, tinggal QR scan di situ, nanti langsung linknya itu download tata cara meruqyah mudah, cara awam. Ya, cara awam saya nggak berani. Tadi saya selalu bilang di tingkat tertentu para aulia itu dia bisa tembus tembok dan segala macam, kita nggak sampai ke sana gitu ya. Dan sejarah singkat, Al-Fakir Erik, saya sendiri itu saya tidak berasal dari kalangan santri gitu ya. Jadi makanya saya bilang cara awam. Kalau cara santri, cara ustadz mungkin berbeda lagi gitu ya. Cara awam, jadi saya mau menyampaikan bahwasanya Al-Quran ini, mukjizat Quran itu berlaku untuk siapa saja, bukan hanya orang-orang khusus. Karena background saya itu justru di pariwisata, maka saya punya background gelar AMD PAR gitu ya. AMD PAR gitu. Dan saya menggeluti dunia ruqyah pada saat ibu saya sendiri sakit. Dulu tahun 2000-an, di bawah 2010 itu masih jarang ya metode-metode ruqyah, dan akhirnya saya bergerak untuk belajar. Dan saya seorang pelaut tadinya, puluhan tahun saya di luar negeri, di laut gitu ya. Dan jadi hal-hal ini sebenarnya hal-hal yang bagi kalangan milenial gitu ya, itu hal-hal yang sebenarnya nggak masuk di akal. Mana mungkin bacaan-bacaan Al-Quran itu bisa menyembuhkan orang, itu hal yang mustahil. Itu saya juga masih ada rasa seperti itu ketika awal-awal saya belajar ruqyah dengan Ustadz Fadlan, dia pimpinan pesantren di Jombang dulu. Nah, ketika saya belajar, kita praktek baca Al-Fatihah. Ketika baca Al-Fatihah, ternyata itu bukan satu orang, ada beberapa orang gitu, di tempat kita baca Al-Fatihah itu menggerubur. Hanya ayat-ayat sesimpel Al-Fatihah bisa membuat orang jungkir balik, muntah-muntah dan segala macam. Lalu seperti itu. Kenapa ketika kita sholat atau kita baca Quran sendiri tidak terjadi hal seperti itu, tapi ketika kita niatkan itu untuk ruqyah terjadi seperti itu. Ya. Itulah tadi yang kalau kita kembali innamal a'malu binniyah, apa yang kita lakukan tergantung niatnya. Ya. Itulah jawaban kenapa kalau orang yang terkena gangguan jin, dia sholat, ya. Dia baca Quran, tapi nggak ada reaksi apapun pada dirinya, karena niat dia itu dia sekedar bukan sekedar itu nomor satu, ya ibadah kepada Allah gitu ya, itu menjadi rutinitas ya, Tapi kalau itu diniatkan untuk ruqyah, tadi bilang oleh Jamuddin, diniatkan untuk pembersihan diri, maka berubah fungsi ayat tadi, berubah tadi doa-doa tadi, dia menjadi senjata bagi kita, menjadi pelindung bagi kita. Kekuatan niat ini itu ternyata diteliti oleh seorang dokter dari Amerika namanya Wayne Dyer, namanya The Power of Intention. Maka di situ
hukum menghadirkan niat dalam setiap ibadah kita tuh menjadi wajib ya Ustaz ya. Sholat itu kalau nggak ada niatnya nggak jadi sholat gitu. Ya, hadirkan niat itu. Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita berbuat? Karena tanpa niat, Bapak dan Ibu sekalian nggak akan hadir di sini. Ya, betul nggak? Sampai situ karena ada niatnya kan. Oh saya niat mau ke sana, sampailah di sini. Jadi dahsyat itu kekuatan itu. Nanti kapan-kapan dicoba ditelaah. Walaupun kenapa kita mempelajari, sebenarnya kan niat ini kan suatu hal yang kita dari kecil sudah diajarin, tapi kita kan pengen tahu juga ya hasil penelitian ya dokter-dokter barat khususnya di bidang psikologi dan segala macam ini adalah dibahas namanya the power of intention karangan dokter Wayne Dyer. Itu dengan meniatkan saja daun, jadi ada sekelompok studi gitu di London atau di Harvard, misalnya Harvard di Amerika ya, dia meniatkan daun yang ada di Arizona itu berubah warnanya, niatkan bareng-bareng massal, niat massal, dan diteliti ternyata terjadi perubahan daun tadi, terjadi perubahan daun dan lebih cepat dari yang diperkirakan. Itu nggak tahu gimana caranya, tapi itulah hasil bukunya mengatakan seperti itu ya. Tadi juga kita belajar dari Bung Eki ya, diniatkan orang jatuh gitu. Itu niat itu. Kalau nggak niat nggak bisa gitu. Ada kekuatan niat di situ. Nah kalau dari nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nantinya pada akhir sesi ini, di pertengahan sesi lah kita akan coba ruqyah massal. Ya, ruqyah bersama bagi Bapak Ibu yang ingin ikut ruqyah, nanti ambil space tengah ini, duduk di bawah ya, tinggalkan, nggak usah pakai sepatu, pakai baju yang longgar, yang nyaman gitu ya. Nanti kita coba sama-sama, kita berdoa sama-sama ya. Ya, saya lanjut, ini mau di scan sekarang atau nanti kalau saya mau lanjut nanti akan kita next page ini ya. Atau nanti ada linknya bit.ly ya, garis miring ruqyah muda. Nanti itu otomatis download modul ini ke dalam HP Bapak Ibu masing-masing. Saya lanjut nanti kalau mau perlu scan lagi nanti kita tampilkan lagi. Ya. Ini adalah tadi ayat yang kita sampaikan, warunat zila minal Quran asyifa ya. Bahwasanya tadi diturunkan dalam Al-Quran itu adalah asyifa, penyembuh dan apa namanya warahman ya. Penyembuh dan hal yang memberikan rasa ketenangan di dalam diri kita ya. Bahwasanya dalam sebuah hadis disebutkan Allah tidak menurunkan penyakit tanpa menurunkan penyembuhnya, tanpa menurunkan obatnya. Hanya saja ya, obat ya, atau penyembuhan yang kita terima itu apakah sudah sesuai dengan sakit kita. Kadang-kadang kita sakit, kita berobat, sakitnya pilek, obatnya promah, nggak sembuh. Itu dunia medis juga mengetahui itu gitu ya. Sakitnya pusing, diolesi obat bisul, nggak sembuh. Jadi begitu banyak. Tadi kan juga sudah diceritakan sama Ustaz Usda tentang Nabi Musa ketika dia mencari penyembuhan, satu sisi sembuh, satu sisi nggak sembuh, karena kondisi manusia itu berbeda-beda ya, tidak sama. Setiap orang itu berbeda-beda kasusnya, setiap orang berbeda-beda kondisinya. Satu obat tidak bisa disamakan. Oh, obat ini khusus, obat ini untuk sakit gigi, untuk si A bisa, buat si B nggak bisa. Itu bisa terjadi karena kondisinya berbeda ya, kondisinya berbeda. Tapi di dunia modern kita ada namanya obat generik gitu. Obat generik dengan tetap menghormati dunia kedokteran dan dunia medis, tapi banyak ahli farmasi ataupun ahli biokimia itu mengatakan ya obat generik itu sebenarnya bukan benar-benar obat, tapi karena orang yang minum obat itu yakin dia sembuh, maka dia sembuh. Itu sama kayak kita nih, air putih, bismillahirrahmanirrahim gitu.
dan dia yakin sama kiai itu sembuh. Itu sama hal yang terjadi dengan anak-anak saya kalau sakit kan, atau keluarga saya lah. Kita punya dokter pribadi, maksudnya dokter itu dokter yang kita sering sana gitu, bukan dokter pribadi yang kita bayar secara pribadi kayak presiden kayak gitu maksudnya. Tapi kita punya dokter. Kadang kalau lagi sakit cuma mikir, oh ke dokter ini yuk, langsung sembuh, hilang penyakitnya gitu. Nah itu juga terjadi di dunia penyembuhan, seperti kita juga seperti itu. Ya. Nah, jadi setiap penyakit, ketika Allah turunkan penyakit disertai dengan obatnya, ya. Dan apabila penyakit itu disentuh oleh obat yang tepat, maka sembuhlah dia. Hanya saja, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang penyakit itu Allah turunkan buat kita itu sebenarnya bukan sebagai musibah, ya. Tapi dia ingin mengangkat derajat kita. Dia ingin menaikkan level kita. Dia ingin menaikkan makom kita. Maka para sahabat dulu ketika sakit dia nggak mau berobat. Panas badannya itu dia anggap sebagai pembakaran dosa atas kesalahan-kesalahan masa lalunya. Ya? Jadi sakit itu pun bisa menjadi apa namanya wasilah tadi, perantara, kafar bagi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita masa lalu itu untuk menaikkan derajat kita. Jadi jangan dianggap wah sakit ini musibah buat saya. Kalau kita berpikir seperti itu, itulah yang terjadi. Ya. Terima dulu rasa sakit itu. Nanti ada pelajaran apa namanya menerima rasa sakit dan segala macam. Kapan-kapan kita bedah sebuah metode yang namanya Sedona Method. Ya. Sedona itu apa? Menyembuhkan penyakit dengan rasa ikhlas, merelakan, acceptance. Ya. Orang bule, seorang karyawan kaya raya, ya, hartawan, dia jatuh sakit, sekarat, vonis dokter dia akan segera meninggal, dan dia merelakan semua itu, dia mengikhlaskan semua itu, tiba-tiba bangkit berdiri lagi. Ya nggak simpel itu sih memang, ada prosesnya gitu ya. Nah, itu dia menemukan sebuah metode namanya The Sedona Method. Tapi kuncinya cuma satu, acceptance and let it go. Terima dan lepaskan, relakan, ikhlaskan. Semudah itu. Nanti juga pada sesi kita nanti akan melakukan ruqyah massal. Saya berharap Bapak Ibu sekalian mulai merenung, memikirkan, mencari permasalahan di dalam diri dia, apa yang menyangkut di dalam dirinya, baik itu fisiologi maupun psikologi, baik itu penyakit yang ada di fisik kita ataupun yang ada di emosional kita, karena semuanya terkait. Semuanya terkait. Emosional itu, ya, permasalahan emosional itu bisa menimbulkan penyakit yang fisik, itu terjadi. Dan dalam masyarakat kita itu sering terjadi. Ya, jadi nanti pada saat kita ruqyah massal, renungi, gitu ya, pikirkan apa sih masalah pertama yang nyangkut di psikologi kita, emosional kita, ini apa gitu? Kebenciankah, kemarahankah, sakit hatikah? Munculkan dan terima, ya memang seperti itu yang saya rasakan gitu. Jangan nggak terima, enggak kok saya, jangan denial gitu. Karena nanti yang menentukan itu adalah Bapak Ibu sendiri. Kita mau sembuh, mau nggak sembuh, ya kita sendiri yang menentukan. Sebenarnya gitu ya. Dan atas ridho Allah gitu ya. Orang yang mulia belum tentu orang yang nggak pernah sakit itu tentu orang yang paling mulia. Betul ya, ya? Ya karena apa? Nabi Ayub itu kurang apa mulianya? Semua penyakit dia tiba, kusta ya, bau busuk di badannya, ditinggal keluarga, miskin dari orang kaya, tapi dia adalah hamba Allah yang mulia. Dia seorang nabi. Oke, saya lanjut. Tadi tentang pembukaan tentang ruqyah, makna ruqyah, ya. Maksudnya dalam arti kata singkat ruqyah itu ya jampi dan mantra. Gitu. Jadi kalau misalnya ketika ada seorang yang kita kenal dia lurus, ya, tidak syirik kepada Allah, tiba-tiba
dia mengucapkan gini, Bismillah, sakit kepala kamu hilang, sembuh, dan Anda sembuh gitu ya, nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah gitu. Jadi nggak mesti ruqyah itu hanya dengan bacaan-bacaan Quran saja gitu. Bahkan tadi saya selalu sudah sebutkan, bahkan dengan niat saja, dengan melihat saja, apabila dalam tubuh si penyakit tersebut, orang yang sakit itu memang ada jin atau ada penyakit apapun, atas izin Allah sembuh. Dulu kalau Nabi Isa ada sakit, Nabi ada sahabat sakit, perut saya sakit, Nabi saya sakit kamu susu, wah ini gak bakalan sembuh. Ya kalau itu pendapat kamu ya sudah. Jadi tadi acceptance, terima ya, ketika ada orang, ketika kita butuh bantuan orang untuk disembuhkan, kemudian anggaplah terapis gitu, atau orang yang ingin menyembuhkan Bapak Ibu sekalian, oh ini nggak apa-apa kok, ini cuma gini-gini aja, jangan dibantah, terima saja gitu. Kita mau sembuh kan? Tujuan situ. Ya, tapi tentu dalam hal memilih atau mencari kriteria orang-orang yang tepat dalam penyembuhan memang benar. Kita tetap harus hati-hati, karena sekarang kan juga banyak orang yang mengaku bisa ini, bisa itu dan segala macam, tapi berujung pada penipuan. Ya, itu kita harus hati-hati. Ini sekedar tentang ruqyah tadi kita sudah bahas. Siapakah peruqyah itu? Tadi yang saya sebutkan tadi ya, bahwasanya saya kepingin sekali, maksudnya saya pengen supaya bicara sama teman-teman yang masih muda-muda gitu kan, tapi masih muda-muda semua kok ya. Tadi bahwasanya Al-Quran itu, mukjizat Quran itu tidak berlaku hanya untuk orang-orang khusus. Orang-orang khusus itu memang orang-orang yang luar biasa, tapi bukan berarti tidak bisa kita capai. Tidak bisa orang awam seperti saya tidak melakukannya. Berarti Allah itu pilih kasih dong kalau seperti itu. Ya, ketika mukjizat Al-Quran itu hanya diberikan kepada orang-orang khusus saja, ya, berarti Allah pilih kasih. Ya, tapi tidak. Ya, siapapun yang berdoa, ya, siapapun yang berdoa pasti Allah kabulkan. Nggak peduli ya saudara, nggak peduli dia itu Muslim ataupun kafir. Yang meminta kepada Tuhan, meminta kepada Allah, diberikan. Ya. Karena apa? Ya semua makhluk di bumi ini, semuanya ciptaan Allah, semuanya hamba Allah. Ya. Kan sudah ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku berikan, kabulkan. Masalahnya, tadi di awal saya sebutkan, kadang-kadang ketika kita berdoa, kita nggak tahu apa yang kita minta. Ya, kita baca doa panjang, kita nggak tahu apa yang kita minta. Nah, yang berdoa aja nggak tahu apa yang diminta, gitu. Ibaratnya gitu, bagaimana? Kalau bahasa ininya, bahasa milenialnya, bagaimana semesta bisa mengabulkan? Karena kita minta itu nggak tahu apa yang kita minta. Demikian juga dengan sakit. Tubuh kita ini tidak mengenal nama penyakit. Ya. Misalnya kita berbicara sama diri kita sendiri, aku sakit stroke, aku sakit cancer, aku sakit tumor. Tubuh kita tuh meresponnya bingung, itu apa ya? Tapi respon tubuh itu ketika kita bilang lambung saya sakit, nyeri, pundak kanan saya berat dan panas, kepala saya sakit, nyeri, itu tubuh kita merespon, tahu ya, oh di sini titik sakitnya, oh di sini permasalahannya. Tapi nama penyakitnya dia nggak tahu. Nah, jadi nanti pada saat kita sesi ruqyah nanti terapi tadi, atau nanti ada nanti kita ajarkan juga self healing dengan ruqyah, itu kita harus tahu rasa sakit kita ada di mana. Ya, jangan sampai nanti kita bilang mohon maaf, saya pankreas saya sakit. Pankreas itu daerah mana? Kita harus tahu tubuh kita, daerah sini. Lihat rasanya cenut-cenut atau nyeri atau pegang. Bismillah, duduk baca
minum air putih dulu, ya, baca Al-Fatihah dan seterusnya. Nanti kita akan kita akan share di buku itu ayat-ayatnya. Ya. Ayat-ayat simpel saja. Jadi kenapa saya berikan ayat-ayat yang simple, yang fundamental, yang dasar dari penyembuhan? Karena ini ayat-ayat yang biasa kita baca ketika kita mau zikir habis sholat gitu ya. Cuma Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah, ya, Muawwizatain, Al-Ikhlas, Al-Falaq, itu saja sudah cukup sebenarnya. Karena seperti yang tadi saya selalu disebutkan, ya, orang-orang tertentu kita bacakan Bismillah saja, kalau memang dia ada penyakitnya, akan bereaksi. Kalau kita sampaikan tadi dengan niat yang tulus dan keyakinan yang kuat, itu bisa menyembuhkan. Butuh latihan, ya. Saya nggak bilang, wah, saya ini hafiz, ya, saya ini hafiz, satu Quran saya hafal. Saya sekedar sharing pengalaman. Datang kepada kami seorang doktor tafsir hadis juga ada, Ustaz, ya, S3. Apa permasalahan dia? Dia hafizah, ya. Permasalahan dia ketika dia membaca, bukan mengingat, tapi membaca Quran, tulisan di dalam Al-Quran hilang. Bukunya itu seperti dia melihat lembaran putih. Itu gangguannya gitu. Kalau dia lihat suami pengen dibunuh, melihat anak nggak ingat siapa dia. Bahkan seorang hafizah yang hafal 30 juz, seorang dokter tafsir hadis, bisa terkena gangguan. Maka saya selalu sampaikan bahwasanya penyakit, gangguan jin, sihir dan segala macam itu memang seperti penyakit. Dia akan menyasar siapapun yang sedang diuji. Rasulullah saja juga, apalagi kita gitu. Tadi betul kata Kang Lid, jangan mentang-mentang kita sudah hafal nih ayat-ayat tadi dan kita sering meruqyah orang dengan ayat-ayat tersebut, seolah-olah kita kebal, seolah-olah kita nggak akan terkena apapun, seolah-olah kita sudah menjadi Quran itu sendiri. Ya, itu banyak yang terjadi seperti itu. Ya, kita membaca Quran tapi merasa kita Quran, gitu, suci, enggak ya. Maka proses taubat itu setiap hari kita lakukan untuk pembersihan baik itu dosa maupun segala macam ya. Jadi beruqyah itu bisa siapa saja. Bahkan dalam saya sempat dengar cerita, bahkan anak kecil sekalipun yang sudah bisa baca Quran itu bisa meruqyah. Itulah mukjizat Quran, ayat Quran. Bisa oleh siapa saja, bukan berarti nggak bisa, ya bisa. Kenapa? Niat tadi ya, Al-Fatihah ya begitulah kurang lebih bacaannya gitu ya. Misalnya contoh saja gitu, saya Alhamdulillahirabbil alamin, kan asal tidak berubah dari ulhum dalalah gitu kan atau dengan bacaan yang lain ya masih bisa diterima gitu. Dan tadi Allah pun mengerti gitu, kekuatan semesta itu mengerti kita sedang ngapain gitu ya. Nah, jadi nggak mesti orang itu harus fasih bener bacaan Quran yang baru dia bisa meruqyah. Ya juga, karena toh dalam ruqyah itu memang ada doa-doa tambahan lain yang bukan hanya bacaan Quran tadi, dari yang kita ambil dari doa-doa yang ada di hadis-hadis atau doa-doa maksud, itu juga bisa kita lakukan. Termasuk zikir-zikir, termasuk sholawat, termasuk segala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bisa. Dan dalam hal banyak hal, saya kadang-kadang ketika meruqyah hanya itu saja, zikir tauhid itu aja. Itu bisa ya. Kuat dan yakin ya. Masalahnya memang kadang-kadang kita sudah berspekulasi, berasumsi karena kebanyakan nonton film horor gitu ya. Ketika mau meruqyah, wah nanti kalau muncul asap putih gitu kan, jadi genderuwo, jadi kuntilanak dan segala macam gitu. Dan takut duluan, nanti kalau dicekek gimana? Nanti kalau dia gimana? Nah, bahkan teman-teman
ya teman gitu ya. Alhamdulillah beliau teman dari kecil dan sekarang menjadi salah satu guru pembimbing Ustadz Hafiz di salah satu sekolah di daerah saya gitu. Ketika terjadi permasalahan gangguan jin di rumahnya dan menjadi pada keluarganya, dia manggil saya gitu ya. Kenapa kayak ente aja gitu? Karena dia guru Hafiz. Takut saya kalau saya baca Quran depan itu dikoreksi bacaan saya gitu. Pasti Hafiz antum ngajarin gitu. Saya nggak berani gitu. Nah jadi dibutuhkan keberanian dan kesiapan. Ya, menjadi seorang terapis itu memang dibutuhkan keberanian dan kesiapan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah di sini sudah siap untuk itu, gitu. Kemana datang ke sini, gitu. Ya, menjadi seorang dokter pun itu dibutuhkan keberanian dan kesiapan karena dokter juga di dalam pikiran itu berkecamuk. Saya mau kasih obat ini benar gak ya? Sembuh ya? Saya kalau begini, saya mau melakukan operasi ini, saya akan benar-benar saya dapat disuruh malah praktek lagi. Itu kekuatan mentalnya betul-betul diuji. Sama kita juga yang mau menjadi peruqyah atau menjadi terapis, mental kita pun diuji. Saya diuji sama Kang Denny di bawah saya gunung apa tuh? Berangkat siang terang benderang tengah jalan atau hujan petir puting beliung, saya bingung. Ya, ya itu cuma sekedar ini aja, terima kita gitu ya, jalan-jalan. Nah, dibutuhkan kesiapan mental, itu yang penting. Kita siap untuk menjadi peruqyah atau menjadi terapis. Kalau nggak siap, ya paling nggak untuk diri sendiri saja, gitu ya, untuk diri sendiri. Nah, kita lanjut kepada jenis-jenis penyakit yang bisa diruqyah. Kalau tadi kita lihat sejarah Sahibah Syifa binti Abdullah bin Abdussyam tadi, dia meruqyah untuk penyakit fisik ya. Bahkan banyak kita baca dalam riwayat-riwayat hadis, ruqyah itu untuk penyembuhan penyakit fisik ya, dari demam, sakit kepala ya, keracunan, bahkan sengatan bisa ular ya, itu disembuhkan dengan ruqyah. Dan tentunya penyakit-penyakit yang non medis, ya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan-gangguan jin. Nanti mungkin kalau lebih dalam pertanyaan-pertanyaan tentang jin, kita bisa diskusi sama Syekh Sarudin. Saya termasuk orang yang nggak bisa melihat jin, ya, tapi dalam pengalaman jin itu memang punya level-levelnya. Jin itu ada level-levelnya. Ada jin yang kafir, ada jin yang muslim, ada jin yang bodoh. Jin yang bodoh dia nggak tahu dia muslim, dia kafir. Ada jin yang masuk ke dalam tubuh orang itu nggak sengaja, tiba-tiba dia masuk belut gitu. Ngapain kamu sini? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya di sini. Gitu. Ada yang kayak gitu. Ya. Ada jin yang disuruh oleh dukun-dukun. Ini adalah jin yang terikat kontrak dengan dukun. Dan dia jin-jin yang terikat kontrak dengan dukun, dia merelakan nyawanya ya, apabila misinya nggak berhasil. Dan biasanya jin-jin yang diperalat oleh dukun itu dia masif, ya, itu bisa ratusan, bisa ribuan dikirim ke tubuh seseorang. Maka para peruqyah itu banyak yang mengalami fenomena gitu kan, jin itu keluar masuk, nggak keluar masuk, gantian, satu mati, masuk lagi, satu mati, ganti lagi, satu keluar masuk lagi gitu. Karena buat bergelombang gitu. Jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, itu yang diperalat oleh dukun-dukun sihir. Nah, saya kembali kepada definisi ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Ya. Ruqyah yang disebut dengan ruqyah yang syariah, segala macam bentuk ruqyah, doa, tujuannya untuk kebaikan dan penyembuhan. Kemudian doa-doa atau mantra-mantra dan jampi-jampi yang tujuannya untuk menyakiti orang lain, untuk kerusakan dan lain sebagainya,
itu disebut dengan syirkiyah. Supaya gampang kita membedakannya gitu ya. Itu yang terjadi. Ya. Pasti banyak teman-teman praktisi gitu ya, juga mengalami ada fenomena kejadian rukyah seperti itu. Bisa jin, ada yang masuk ngaku, oh saya adalah eyangnya dia, oh saya adalah penguasa selatan, oh saya adalah, oh saya pernah alami ngakunya saya penguasa Bekasi gitu. Banyak, begitu saya banyak, lebih banyak dari penduduk Bekasi gitu. Emang penduduk Bekasi berapa? Pokoknya banyak gitu. Ya, tapi nanti akan dijelaskan ya, akan dijelaskan bahwasannya ketika Bapak Ibu sekalian sudah menjadi atau sudah mulai meruqyah orang lain ya, dan mengalami fenomena ketika ada kesurupan dan lain sebagainya, sebaiknya tidak terlalu banyak berdiskusi dengan jin ya, karena jin itu apalagi kalau dia tadi disuruh ya, disuruh oleh itu, dia lebih banyak membohongi, memberikan informasi-informasi palsu, mengadu domba ya. Jangan terlalu banyak kecuali sekedar ajakan ya, ajakan kepada jin tersebut, ayo kamu bertobat kepada Allah ya. Ya, jangan kamu lama-lama dikubur, kamu berbuat zalim sehingga nanti kamu akan disiksa oleh Allah ya. Biasanya jin-jin yang jahat itu ketika dia mendengar ayat-ayat Allah itu dia reaksinya ada macam-macam ya. Ada yang merasa terbakar, ada yang merasa seperti dicambuk, ada yang seperti cekek, ada yang seperti tergorok, ada yang seperti tercabik-cabik badannya, macam-macam gitu. Kita akan lihat fenomena-fenomena itu ketika kita masuki dunia ruqyah. Makanya saya nggak terlalu lama sebenarnya, saya lebih pikir saya mendingan masuk ke dunia profesional aja lah gitu. Dunia ruqyah nanti aja dulu. Karena bisa terjadi ya, ketika sebelum itu kita tuh terkena efek ya, terkena efek itu pasti ada ya, terkena efek dan kita harus bisa membersihkan. Nanti itu kita bahas lebih lanjut. Jadi ruqyah itu sebenarnya bisa untuk segala macam penyakit sebenarnya ya. Tapi kenapa Pak, saya sudah puluhan kali saya ruqyah, penyakit saya nggak sembuh. Tadi saya balik lagi ya, apa namanya, bahwasanya sakit itu bisa menjadi kafarah buat kita ya, meningkatkan kemuliaan kita di hadapan Allah, menyembuh apa, penghapus dosa-dosa kita, itu sebagai ujian saja gitu ya. Maka banyak dulu sahabat itu dia bersyukur kalau sakit. Mungkin kita masih di level itu, masih Allah itu masih ingin memberi kita kesempatan untuk dihapus dosa-dosa kita dan segala macam. Tapi saya nggak sabar. Kata Allah itu, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Wah, saya dibilang, wah itu sudah end statement, pernyataan penutup gitu. Kalau udah sampai ke sana gitu, kita nggak perlu itu lagi tuh, nggak perlu apa namanya berobat kalau udah kayak gitu. Ya, kayak gitu juga maksud saya pasti ada proses penyembuhan yang mungkin butuh waktu, tapi kita tetap berprasangka positif ya, bahwasanya sakit itu bukanlah musibah, tapi bisa jadi itu adalah cara kita, cara Allah meningkatkan derajat kita dan lain sebagainya. Tetap istihad apa cara-cara kita, apa kita istilahnya ikhtiar, ikhtiar, kita tetap harus berikhtiar. Jangan diam. Nah, jadi ruqyah bisa menyembuhkan segala macam penyakit sebenarnya. Cuma masalah waktu, masalah tepat waktunya atau sudah waktunya atau belum, itu saja. Ya. Tapi juga jangan nekat. Tadi dibilang Bang Erik, katanya kalau dipatuk ular itu cukup dengan bacaan ini dari Bismillah 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 Auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa itu udah sembuh. Ya, jangan nekat juga. Jangan nekat juga gitu. Kalau terpaksa nggak ada obat lain, itu dulu yang kita lakukan, baru selanjutnya tentunya proses penyebaran virus atau racun itu kita hentikan dulu. Maka biasanya dalam ruqyah itu nggak cuma ruqyah yang dilakukan, ada juga yang disebut dengan bekam atau hijamah, atau juga ada itu dikenal dengan kai
ya, dengan besi panas untuk menghentikan racun dari dalam tubuh dipakai besi panas, atau ada juga.